Melanjutkan dari episode sebelumnya, dengan penuh banyak pertanyaan, Bengge Hatun mengatakan, Osman Bey masih belum ada. Apa yang dia rencanakan lagi? Hanya Allah yang tahu masalah apa yang akan dia sebabkan. Tapi itu salahmu. Dia melakukan apa yang dia inginkan. Kemudian dia berbicara tentang perang suci, dan kamu? Seketika Oktembe bertanya, apa yang harus kita lakukan, Hatun, selain mendukungnya? Osman Bey semakin kuat setiap hari. Dan Bengge Hatun mengatakan, kau juga akan kuat. Kau tidak bisa menjadi lebih kuat dengan menunggu di sini. Lihat Osman, dia tidak pernah berhenti. Dia selalu bekerja. Ini bukan waktunya untuk berhenti. Namun Oktembe mengatakan, kita tidak akan berhenti, Hatun. Seketika Bengge Hatun mengatakan, apakah Osman bekerja dengan orang kafir tanpa kamu sadari lagi? Apa yang dia lakukan sebelumnya? Menyakiti kita. Kita akan melihat siapa yang akan dia sakiti sekarang. Aku akan pergi ke Yenisehir dan berbicara dengan Hatun. Jangan khawatir, aku akan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Aku akan bertindak seolah-olah aku sedang mencarimu. Jangan tinggalkan suku hari ini. Jangan khawatir, Oktembe. Aku akan mencari tahu. Tidak ada jalan lain. Seketika Alcicak memasuki tenda dan menuju kamarnya tanpa menyapa kedua orang tuanya sama sekali. Menyaksikan ini Oktembe bertanya, apa yang salah dengan Alcicak? Dan Bengge Hatun menjawab, tidak ada, aku akan menanganinya, jangan khawatir. Kemudian dia pun pergi meninggalkan suku. Sementara itu, Bayindir dan rombongan karavannya tiba di Marmaracik. Namun mereka dihentikan oleh seorang tentara dan mengatakan bahwa hanya Bayindir seorang diri yang diperbolehkan masuk. Mendengar ini Bayindir memutuskan untuk kembali. Seketika anak buah Olof datang, kemudian memerintahkan tentaranya untuk menggeledah karavan. Seketika Osman dan pasukan Alpennya menusuk mereka dari dalam gerobak. Kemudian pertarungan pun terjadi di sana. Syamil dan Akut yang berada di dalam benteng mulai melakukan tugasnya. Mereka terus-menerus menembakkan anak panah dari atap dinding. Bukan hanya itu, Bala dan pasukan Hatunnya juga tidak kalah semangat dalam pertarungan tersebut. Meskipun masih dalam penuh kebingungan, mau tidak mau, Bayindir harus turut berpartisipasi melawan para tentara kafir. Mendapatkan serangan dari Komandan Remos, Osman berusaha untuk menghentikannya untuk tidak ikut campur. Namun Remos selalu percaya pada Olof dan menganggap Osman sebagai pemberontak dan musuh yang paling berbahaya. Karena kekeras kepalaannya, Osman berhasil melumpuhkannya dan meminta Boran untuk memasukkan Remos ke penjara bawah tanah. Di samping itu, merasa bahwa dirinya terancam, Dorik menjadikan Turhan Alp sebagai sandera dan memerintahkan tentaranya untuk menginformasikan hal itu kepada Olof. Berita penyerangan itu sampai kepada Olof melalui sepucuk surat yang berisi, Olof, ayo, Osman tidak mati, dia datang bersama anak buahnya, mereka akan merebut kastil. Mengetahui hal itu membuat Olof sangat kesal, seraya berkata, Tidak, aku tidak tahu bagaimana kau bisa keluar dari lubang itu. Tapi Marmaracik akan menjadi kuburanmu. Kemudian Frodi bertanya, Olof, apa yang akan kita lakukan sekarang? Dan Olof menjawab, beritahu Freyk, mereka akan menyerang Yenisehir tanpa kita. Mereka akan membakarnya tanpa kita. Kita akan pergi ke Marmaracik dan menggantung kepala Osman di dinding. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Kembali ke benteng, saat Syamil, Turgut, dan Konrad mencoba memasuki sel penjara, sayangnya mereka menyaksikan bahwa Turhan sudah tidak ada di sana. Dan tanpa pikir panjang, mereka langsung bergegas untuk terus mencari. Pertarungan masih berlanjut. Meskipun jumlah mereka hanya sedikit, namun tidak mematahkan semangat mereka untuk terus berjuang melawan para tentara kafir tersebut. Kerjasama yang baik, Bala dan Osman saling berdampingan dalam pertarungan tersebut. Bukan hanya itu, Turgut, Syamil, dan Konur berhasil menemukan Turhan yang dijadikan sandera oleh Dorik. Dan dalam sekejap, Turhan berhasil membebaskan diri dari tawanan itu
Kemudian dengan mudah, Turgut melumpuhkan pria tersebut. Ini adalah pertarungan yang sungguh luar biasa. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, mereka akhirnya berhasil menghabisi semua tentara kafir dan meraih kemenangan. Kemudian Bayindir mengatakan, "Itu pertarungan yang bagus. Jika bukan karena aku, bagaimana bisa kalian melewati tembok yang sangat besar ini?" Mendengar itu, semua Alpen melihat ke arah Bayindir. Kemudian Boran mengatakan, "Kita bisa menghancurkan mereka." Dan Cerkutai mengatakan, "Ya, kita melakukannya sebelumnya." Besungur juga mengatakan, "Kita bisa menghancurkan mereka semua." Lalu Boran mengatakan, "Berhenti menyombongkannya, Bayindir Bey." Kemudian Bayindir mengatakan, "Bala Hatun, Alpenmu bahkan membenci layanan kami." Mendengar ini Bala mengatakan, "Astagfirullah, Bayindir Bey, kami menghargai bantuanmu. Perdaganganmu telah menguntungkan. Kami telah mengambil properti untuk orang Turki." Lalu Bayindir mengatakan, "Jika Osman Bey suka, aku bahkan akan mengirim karavanku ke Konstantinopel." Dan Bala mengucapkan terima kasih. Sambil tersenyum, Bayindir mengatakan kepada Husein, "Bala Hatun menghargai kita. Sekarang kita tahu siapa yang harus kita dekati untuk berdiri di samping Osman Bey." Tidak lama Osman pun datang, kemudian mengatakan, "Marmaracik adalah milik kita sekarang. Turunkan bendera itu." Kemudian mereka mulai menurunkan bendera milik orang-orang kafir dan menggantikannya dengan bendera Turki. Sahabat kita beralih sejenak ke Yenisehir. Dengan penuh hormat, Ulgen Hatun menyambut kedatangan Bengge Hatun. Kemudian Bengge Hatun bertanya, "Di mana Malhun Hatun, Ulgen Hatun?" Tidak lama Malhun datang seraya berkata, "Semoga itu menjadi kabar baik, Bengge Hatun." Kemudian Bengge Hatun mengatakan, "Yenisehir kosong. Malhun Hatun, aku tidak dapat menemukan orang yang aku cari." Dan Malhun menjawab, "Semua orang melakukan pekerjaan mereka." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Aku mencari Oktem Bey dan aku tidak dapat menemukannya. Aku dengar Osman Bey juga tidak ada di sini. Apakah mereka pergi bersama ke suatu tempat? Apakah kau tahu sesuatu?" Dengan tersenyum, Malhun menjawab, "Bengge Hatun, apa yang aku tahu sudah cukup bagiku. Aku tahu di mana Osman Bey berada. Tapi kamulah yang harus tahu di mana Oktem Bey, bukan aku." Lalu Bengge Hatun bertanya, "Menurutmu aku mengetahuinya? Seseorang memang mengenalnya lebih baik daripada aku." Mendengar ini membuat Malhun terdiam. Kemudian mempersilahkan Bengge Hatun untuk duduk. Kemudian Bengge Hatun mengatakan, "Oktem Bey itu bijaksana, tetapi hanya padaku. Dia tidak memberitahuku kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan. Tapi dia tidak begitu pada Zuleha. Dia biasa memberitahunya kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan." Mendengar ini Malhun bertanya, "Aku tidak mengikutinya, Bengge Hatun. Siapa Zuleha?" Dan Bengge Hatun menjawab, "Istri pertama Oktem, Zuleha. Aku merinding bahkan ketika aku menyebut namanya." Lalu Malhun mengatakan, "Aku tidak tahu dia sudah menikah sebelum kamu." Dan Bengge Hatun mengatakan, "Tidak ada yang tahu. Cerita biasa, Malhun Hatun. Zuleha tidak punya anak dan dia baru saja meninggal. Tapi cinta Oktem padanya tidak pernah pudar. Setiap kali aku melihat jauh ke dalam mata Oktem, aku melihat Zuleha. Tapi tidak ada hubungannya. Dia adalah istri pertamanya. Jangan salah mengerti kata-kataku." Dan Malhun mengatakan, Tidak sama sekali." Lalu Bengge Hatun mengatakan, "Istri pertama tidak pernah dilupakan. Kau mungkin berpikir bahwa aku tidak boleh cemburu pada wanita yang sudah meninggal. Tapi aku cemburu. Wanita cemburu. Tidakkah kau cemburu, Malhun Hatun?" Dan Malhun menjawab, "Bengge Hatun, kami adalah negara sebelum hal lain. Ketika kami mengenakan pakaian negara, kami meninggalkan emosi kami.
Cemburu adalah kelemahan. Kami tidak punya hak untuk menjadi lemah. Tapi kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kau tidak tahu, jadi teruslah berbicara. Aku akan mendengarkanmu. Lalu Bengge Hatun mengatakan, terima kasih. Ketika kami tidak memberitahu orang lain, kami menyimpannya di dalam. Tapi sepertinya hatiku tidak tahan lagi, dan aku baru saja memberitahumu. Aku tidak bisa memberitahu semua orang tentang hal itu, tapi kamu tidak seperti itu. Kamu mengerti aku. Aku tidak bisa memberikan seorang putra kepada Oktem. Aku memiliki Batur, tapi dia sudah pergi. Sekarang, Alcecek adalah satu-satunya kebahagiaan di tendaku. Dan aku juga tidak ingin kehilangan dia, Malun Hatun. Putriku adalah segalanya bagiku. Mendengar ini Malun mengatakan, seorang anak adalah pekerjaan ibu, Bengge Hatun. Peluk anakmu. Menggali masalah yang sudah selesai tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaliknya, itu melahapmu. Jangan memikirkan masa depan. Semua yang kau pikirkan hanya menyakiti hatimu. Kemudian Bengge Hatun pergi dari sana, seraya mengatakan kepada dirinya sendiri, aku menyalahkan bara api, dan itu terserahmu untuk membakarnya, Malun Hatun. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.